Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Di sini saya Esti Fatimah dengan NIM 20811334137 akan mempresentasikan tentang dampak dan kerugian akibat kecelakaan kerja. Yang pertama, pengertian kecelakaan kerja. Menurut Sumakmur 1989, kecelakaan kerja adalah kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja bisa terjadi karena pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya ada dampak kecelakaan kerja bagi perusahaan. Yang pertama, menurunnya produktivitas. Dengan adanya kecelakaan kerja, maka perusahaan akan mengalami penurunan produktivitas karena karyawan akan berkurang dan bekerja akan kurang optimal. Yang kedua, banyak pengeluaran biaya yang dikeluarkan perusahaan jika terjadi kecelakaan. Yang ketiga, rusaknya peralatan atau aset perusahaan bila terjadi kecelakaan kerja yang berat. Yang keempat, rusaknya produk dan bahan perusahaan. Yang kelima, harus membayar upah ketika karyawan belum dapat bekerja kembali. Yang terakhir, mengakibatkan penurunan kemampuan pegawai yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan. Selanjutnya, dampak kecelakaan kerja bagi karyawan. Yang pertama, mengakibatkan kematian apabila kecelakaan itu termasuk kategori berat. Yang kedua, bisa terjadi cacat fisik. Yang ketiga, bisa terjadi cedera apabila kecelakaan tersebut dalam kategori sedang atau ringan. Dan yang terakhir, terhambatnya produktivitas pegawai karena proses pemulihan. Kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja menurut Jatmiko 2016 halaman 100, bahwa kecelakaan kerja selain menimbulkan dampak juga menimbulkan kerugian yang bersifat ekonomi dan non-ekonomi. Kerugian ekonomi meliputi kerusakan mesin, peralatan, bahan, aset, biaya pengobatan, perawatan pada korban, hilangnya waktu kerja, menurunnya jumlah dan mutu produksi. Sedangkan kerugian non-ekonomi yaitu penderitaan korban berupa luka ringan maupun berat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerugian akibat kecelakaan kerja terhadap pekerjaan dan korban. Yang pertama, terhadap proses produksi. Proses produksi berhenti menyebabkan target tidak tercapai. Dengan target tidak tercapai, maka pengiriman menjadi lambat. Dengan begitu, customer akan komplain. Kerugian terhadap karyawan adalah dapat menyebabkan luka. Dengan beristirahat, target bekerja tidak tercapai dan dapat menurunkan performa pribadi. Selain terluka, terdapat cacat fungsi, yaitu kemampuan berkurang dan produktivitas menurun. Selanjutnya ada cacat tetap, dapat menyebabkan produktivitas berhenti. Dan yang terakhir, meninggal. Keluarga terlantar, tidak ada tulang punggung keluarga. Pencegahan kecelakaan kerja menurut Sumakmur. Yang pertama, terhadap pada peraturan perundang-undang di mana diwajibkan ketentuan mengenai kondisi kerja dalam hal perencanaan, konstruksi, perawatan, dan pemeliharaan, pengawasan, dan pengujian. Yang kedua, ada standarisasi. Maksudnya menerapkan standar yang resmi. Yang ketiga, pengawasan. Maksudnya mengawasi tentang ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, penelitian bersifat teknik. Maksudnya penelitian yang meliputi sifat dan ciri bahan yang berbahaya. Selanjutnya ada pendidikan, terkait pendidikan kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir ada pelatihan, latihan kerja untuk calon pegawai baru. Slide selanjutnya di sini ada studi kasus. Studi kasus diambil di dalam PT Jamur Air Mancur.
di mana studi kasus penyebab kecelakaan kerja, faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja yaitu tidak memakai alat pelindung diri atau APD, kelalaian tenaga kerja atau perusahaan, misalnya keadaan lantai licin, tidak tersedianya pengaman mesin, dan jenis kecelakaan kerja berupa terpeleset. Akibat dari kecelakaan kerja, kelainan terhadap pada anggota tubuh bagian atas, dan sifat luka terberat adalah terpotongnya 3 jari tangan masing-masing satu ruas. Jangan jadikan K3 sebagai beban melainkan kebutuhan. Utamakan keselamatan kerja. Nah, yang terakhir dapat kita simpulkan dari presentasi ini, untuk meminimalisir terjadinya dampak dan kerugian akibat kecelakaan kerja, perusahaan perlu mengetahui tentang kondisi kerja atau perencanaan, konstruksi, perawatan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengujian, standarisasi, pengawasan, penelitian bersifat teknik, pendidikan, dan pelatihan. Perusahaan juga harus menyediakan APD atau pakaian pelindung bagi karyawan, memasang tanda peringatan jika sedang terjadi kecelakaan, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, menyimpan bahan berbahaya sesuai dengan syarat keamanan, serta menyebarkan informasi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.